Erick Thohir sampai menitikkan air mata. Kisah haru pemain timnas U17 yang berjuang demi keluarga dari keluarga berekonomi sederhana bahkan kurang. Meski banyak keterbatasan, mereka tetap menunjukkan semangat luar biasa. Sungguh berdosa kita jika masih mengumpat Garuda Muda jika ada kekalahan. Kini mimpi besar mereka terwujud, lolos ke Piala Dunia U17 2025. Simak fakta lengkapnya di sini. Sindiran pedas Malaysia mencuat, fans Garuda jawab dengan balasan keren dan berkelas yang bikin publik terdiam. Setelah sindiran tajam dari publik Malaysia, fans Garuda merespons dengan cara yang elegan. Komentar berkelas mereka membuktikan bahwa sportivitas jauh lebih penting daripada kata-kata kasar. Siapa bilang dukungan timnas tak bisa penuh rasa hormat? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Coach Nova berbicara, kalah tapi punya alasan kuat. Nova Arianto beberkan taktik rahasia timnas U17. Jangan buru-buru menyalahkan pemain. Ungkapan pelatih ini justru menyiratkan strategi jangka panjang yang tak disangka-sangka. Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar kembali datang. PSSI bingung cari pelatih. Nova Arianto bisa jadi solusi timnas U23 di SEA Games 2025. Nova Arianto adalah salah satu nama yang mengemuka. Beberapa pihak meyakini bahwa mantan pemain timnas ini bisa membawa angin segar bagi Garuda Muda. Apakah Nova siap memikul beban besar ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kebijakan hati nurani di atas segala-galanya. Bukan kekecewaan, tapi pelajaran. Erick Thohir berikan penjelasan menenangkan setelah timnas U17 kalah. Erick Thohir menanggapi kekalahan timnas U17 dengan bijak, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Pak Ketum menekankan pentingnya evaluasi yang menyeluruh untuk memperbaiki tim ke depannya. Semua yang terjadi menurutnya justru akan menjadi landasan untuk kebangkitan. Simak detail lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pantas saja timnas U17 kalah telak 0-6. Sosok legenda ini sudah peringatkan Nova Arianto sebelumnya. Ternyata ada peringatan penting yang sudah diberikan oleh sosok legenda. Ia mengingatkan skuad Garuda Muda untuk tidak terbuai euforia setelah kemenangan 3 game sebelumnya. Mungkinkah ini menjadi pelajaran berharga bagi masa depan timnas? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir sampai menitikkan air mata. Kisah haru pemain timnas U17 yang berjuang demi keluarga dari keluarga berekonomi sederhana bahkan kurang. Meski banyak keterbatasan, mereka tetap menunjukkan semangat luar biasa. Sungguh berdosa kita jika masih mengumpat Garuda Muda jika ada kekalahan. Kini mimpi besar mereka terwujud, lolos ke Piala Dunia U17 2025. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terharu melihat faktor keuangan keluarga para pemain timnas U17 Indonesia. Ia salut dengan perjuangan para pemain yang berhasil membawa timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada timnas U17 Indonesia yang menciptakan sejarah baru. Ya, untuk pertama kalinya timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia pernah tampil di Piala Dunia U17 2023 dengan status tuan rumah. Menurut Erick Thohir, para pemain timnas U17 Indonesia berjuang sangat keras di Piala Asia U17 2025.
Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia sukses menjadi juara grup C Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia menang 1-0 lawan Korea Selatan, membungkam Yaman dengan skor 4-1 dan memetik 3 poin dari Afghanistan 2 gol tanpa balas. Keberhasilan itu sekaligus membuat tim asuhan Nova Arianto tersebut lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Mereka juga langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sayang langkah Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 terhenti di babak 8 besar. Avandra Florasta DKK kalah telak 0-6 dari Korea Utara di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin (14 April 2025). Meski gugur, PSSI tetap bangga. Sebab dari awal target Timnas U17 Indonesia hanya lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya sampaikan ini merupakan prestasi mereka secara pribadi, kata Erick Thohir. Erick Thohir semakin bangga bahwa anak-anak muda ini ingin membawa nama harum Indonesia ke level dunia. Mereka tidak malu dengan latar belakang keluarganya yang masih kurang. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga pemain Timnas U17 Indonesia yang sudah membesarkan anaknya sebagus ini. Sebab dengan kekurangan mereka mampu membuktikan bahwa bisa membawa tim merah putih ke level dunia. Kita lihat juga banyak pemain yang punya latar belakang kehidupan yang kurang, tapi mereka berjibaku demi sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Seperti ini, apa tidak berdosa kita jika masih mengumpat atau menghina pemain Garuda Muda termasuk para staf pelatih. Mereka sangat-sangat bekerja keras siang dan malam. Jangan hanya menang disanjung, tapi jika kalah tidak ada dukungan. Itu berarti pengecut di belakang layar saja. Beberapa pemain Timnas U17 Indonesia lahir dari keluarga biasa saja. Sebut saja Fadly Alberto yang hanya mempunyai rumah kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selain itu ada Avandra Florasta yang dimana waktu kecil orang tuanya bekerja keras demi membantu mengembangkan karier sepak bolanya. Bahkan ibu Avandra Florasta harus jual mas kawin demi membelikan sepatu bola. Ada orang tuanya yang harus menggadaikan barang. Ya, mereka bersusah payah dan akhirnya bisa menjadi pemain nasional seperti ini. Jadi ini prestasi juga untuk mereka, tutup Erick Thohir. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Sindiran pedas Malaysia mencuat, fans Garuda jawab dengan balasan keren dan berkelas yang bikin publik terdiam. Setelah sindiran tajam dari publik Malaysia, fans Garuda merespons dengan cara yang elegan. Komentar berkelas mereka membuktikan bahwa sportivitas jauh lebih penting daripada kata-kata kasar. Siapa bilang dukungan timnas tak bisa penuh rasa hormat? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri. Salah satunya dari negara tetangga sekaligus rival skuad Garuda, Malaysia. Netizen Malaysia ramai-ramai memberikan sindiran sadis untuk pasukan Nova Arianto usai dipermalukan Korea Utara 0-6. Kekalahan itu sekaligus membuat langkah Timnas Indonesia terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Publik Malaysia menilai permainan Zahabi Ghali dan rekan-rekan sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka layak main di kompetisi yang lebih tinggi.
Tidak sampai di situ, beberapa dari warganet Malaysia juga kembali mengungkit Harimau Malaya yang juga pernah menang telak 1-5 dari Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Kalian semua timnas Indonesia U17 memang tidak layak, tulis salah satu publik Malaysia. Desak kami tonton perlawanan Indonesia lawan Korea Utara untuk tengok kalah besar, sahut netizen Malaysia lainnya. Menanggapi sindiran tersebut, para fans Garuda pun memberikan respons berkelas. Mereka tidak mempermasalahkan hasil buruk yang didapat pasukan Nova Arianto dan mengaku bangga karena bisa lolos ke Piala Dunia. Gak apa-apa kena bantai, yang penting lolos Piala Dunia, korang udah gak main di Piala Asia, tulis netizen Indonesia. Gak apa-apa bang, hina aja masa lalu kami, emang menyedihkan kok. Tapi kami berbenah dan melaju World Cup sementara kalian terjebak masa lalu, tulis netizen lain. Koar-koar mulu padahal timnas lu kagak ngapa-ngapain, sahut yang lain. Ya, meski kalah telak dari Korea Utara dan gagal ke semifinal Piala Asia U17, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zaha Bigoli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Coach Nova berbicara, kalah tapi punya alasan kuat. Nova Arianto beberkan taktik rahasia timnas U17. Jangan buru-buru menyalahkan pemain. Ungkapan pelatih ini justru menyiratkan strategi jangka panjang yang tak disangka-sangka. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto angkat bicara usai timnya tersingkir dari ajang Piala Asia U17 2025. Langkah timnas U17 Indonesia terhenti di babak perempat final Senin (14 April 2025). Evandra Florasta CS tersingkir usai dihajar 0-6 oleh Korea Utara. Timnas U17 Indonesia gagal menyamai pencapaian terbaiknya di ajang Piala Asia U17. Pencapaian terbaik Indonesia di ajang tersebut terjadi saat menembus semifinal Piala Asia U17 1990. Nova Arianto selaku pelatih kepala mengucapkan selamat kepada Korea Utara. Tentu kekalahan ini bukan hasil yang diinginkan oleh seluruh skuad Garuda Asia. Meski begitu, Nova Arianto mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada anak asuhnya yang tampil impresif sepanjang turnamen. Anak asuhnya bakal mengambil banyak pelajaran dari ajang Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Korea Utara yang telah bermain luar biasa pada malam ini, ujar Nova Arianto. Tetapi terlepas hasil malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah tampil luar biasa. Walau secara hasil pastinya tidak sesuai dengan harapan kami, lanjutnya. Para pemain timnas U17 Indonesia diharapkan dapat banyak mengambil pelajaran dari turnamen ini. Pelajaran ini bakal menambah kesiapan anak asuhnya sebelum bermain di Piala Dunia U17 2025. Dengan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, timnas U17 Indonesia berhak tampil di ajang Piala Dunia U17 2025. Tetapi saya yakin para pemain sudah banyak belajar dari situasi ini, ujar ex-pelatih Madiun Putra tersebut. Sehingga kami akan lebih siap lagi di Piala Dunia nanti, lanjutnya.
Timnas U17 Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah sebelum bertanding di Piala Dunia U17 2025. Salah satu pekerjaan terberat adalah mengatasi masalah pengambilan keputusan di lapangan. PR ini harus selesai pada Piala Dunia U17 2025 yang digelar 3 hingga 27 November mendatang. Secara evaluasi pasti akan kita lakukan setelah pertandingan, ujar Nova Arianto. Secara garis besar, saya bisa lihat pemain sangat luar biasa secara mental walau secara permainan atau pengambilan keputusan masih banyak yang bisa diperbaiki. Itu menjadi PR kami dalam 5 bulan ke depan, bagaimana lebih mempersiapkan pemain. Bukan hanya secara fisik dan mental, tetapi juga secara skill individu mereka juga harus kita tingkatkan. Pemain harus bisa lebih siap dan lebih kerja keras, karena kami sekali lagi menghadapi event lebih besar yang pastinya membutuhkan effort luar biasa, tutupnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, kejutan besar kembali datang. PSSI bingung cari pelatih. Nova Arianto bisa jadi solusi Timnas U23 di SEA Games 2025. Nova Arianto adalah salah satu nama yang mengemuka. Beberapa pihak meyakini bahwa mantan pemain Timnas ini bisa membawa angin segar bagi Garuda Muda. Apakah Nova siap memikul beban besar ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum menentukan pelatih untuk Timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. PSSI sebelumnya sudah menunjuk Gerald Vandenburg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun belum ada pelatih definitif dari PSSI untuk menangani Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Tentu beban pelatih bakal sangat berat saat masuk di ajang SEA Games 2025. Pasalnya, Indonesia datang ke turnamen ini sebagai status juara bertahan. Pada edisi 2023, Indonesia berhasil keluar sebagai peraih medali emas usai mengalahkan Thailand di partai final. Belum dalam kurung menentukan nama pelatih untuk SEA Games 2025. Ini masih fokus untuk nanti malam dalam kurung Piala Asia U17, ujar Erick Thohir pada Senin dalam kurung 14 April 2025. Erick Thohir sebenarnya sudah menunjuk Gerald Vandenburg juru taktik Garuda Muda. Namun pelatih asal Belanda tersebut ditunjuk untuk membentuk tim buat mewujudkan target ambisius Indonesia. PSSI membebani Timnas U23 Indonesia harus lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Pada edisi sebelumnya, Timnas U23 Indonesia hampir saja lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Langkah mereka terhenti di babak playoff antar benua lawan Guinea. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga tim daripada U23 untuk Olimpiade 2028, ujar Erick Thohir. Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini lanjutnya. Lalu nanti 2027 untuk 2028. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald lanjutnya. Yang pasti PSSI masih menggodok siapa saja kandidat yang jadi pelatih di SEA Games 2025. Salah satu kandidat yang perlu dipertimbangkan adalah Nova Arianto.
Pasalnya, Nova Arianto berhasil membawa timnas U-Strip 17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia berhasil lolos usai jadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025. Di fase grup, Timnas U17 Indonesia berhasil finish sebagai juara grup C dengan poin sempurna dan baru saja kalah 0-6 dari Korea Utara di babak 8 besar. Yang untuk SEA Games kita masih review, ujar Erik. Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, tutupnya. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. Kebijakan hati nurani di atas segala-galanya. Bukan kekecewaan tapi pelajaran. Erick Thohir berikan penjelasan menenangkan setelah Timnas U17 kalah. Erick Thohir menanggapi kekalahan Timnas U17 dengan bijak, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Pak Ketum menekankan pentingnya evaluasi yang menyeluruh untuk memperbaiki tim ke depannya. Semua yang terjadi menurutnya justru akan menjadi landasan untuk kebangkitan. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi untuk perjuangan Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia sukses melewati babak grup Piala Asia U17 2025 dengan menyapu bersih kemenangan. Namun pertemuan dengan Korea Utara di babak perempat final jadi tantangan yang tidak mudah. Membawa skuad terbaik, Garuda Asia justru tumbang dengan skor telak 0-6. Ini jadi kekalahan perdana Indonesia di Piala Asia dan dipastikan tidak bisa lolos ke babak semifinal. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemain dan pelatih sudah berusaha memberikan yang terbaik. Menurutnya, kekalahan ini tidak perlu disesali karena banyak pelajaran yang mereka dapatkan. Apalagi target utama untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 sukses mereka dapatkan. Ini tentu menjadi prestasi tersendiri dan harus diapresiasi dengan baik. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan bahwa semua pemain dan staf pelatih sudah berusaha memberikan segalanya. Mereka tentu sudah berjuang maksimal agar Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia kali ini. Dia juga memberikan apresiasi kepada semua supporter yang terus memberikan dukungan. Saat Garuda Asia bertarung juga banyak supporter yang hadir langsung di stadion. Kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain, dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 2025. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk Timnas U17. Lanjutnya, Erick menambahkan saat ini Garuda Asia masih ada misi besar di depan mata. Mereka akan bersiap untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Waktu yang ada akan dilakukan untuk menggelar persiapan jelang turnamen yang akan digelar pada bulan November mendatang. Kita persiapkan Timnas U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang, tutup Erick. I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Pantas saja timnas U17 kalah telak 0-6. Sosok legenda ini sudah peringatkan Nova Arianto sebelumnya. Ternyata ada peringatan penting yang sudah diberikan oleh sosok legenda. Ia mengingatkan skuad Garuda Muda untuk tidak terbuai euforia setelah kemenangan 3 game sebelumnya. Mungkinkah ini menjadi pelajaran berharga bagi masa depan timnas? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara dengan skor mencolok 0-6 di perempat final Piala Asia U17 membuat banyak pihak tentu kecewa. Namun rupanya hasil menyakitkan itu telah diprediksi oleh legenda Persib Bandung, Atep Ahmad Rizal. Jauh sebelum peluit awal dibunyikan, Atep sudah memberikan pesan penting untuk para pemain muda Garuda. Ia mengingatkan agar skuad asuhan Nova Arianto tidak larut dalam euforia usai menyapu bersih 3 laga di fase grup. Saya berharap pemain kita tidak terlalu overconfident dengan 3 kemenangan karena bisa jadi itu akan membuat Indonesia kerepotan. Karena dengan segala cara Korea Utara tentunya akan bermain secara Spartan, ujar Atep. Kekhawatiran Atep kini seakan terbukti. Korea Utara bermain dengan determinasi tinggi, disiplin, dan agresif sejak menit pertama, memaksa timnas Indonesia U17 bertahan tanpa banyak peluang membalas. Kepercayaan diri yang berlebihan dari hasil fase grup justru menjadi bumerang. Bahkan, skuad Garuda Muda juga keluar sebagai juara grup dengan catatan yang cukup mengesankan. Padahal sebelum laga melawan Korea Utara, Indonesia U17 tampil mengejutkan dengan kemenangan dramatis atas Korea Selatan U17, salah satu unggulan turnamen dengan skor tipis 1-0. Atep sendiri mengaku terkejut atas kemenangan itu, namun ia tetap mengingatkan agar Garuda Muda tidak cepat puas. Jujur kaget ya ketika lawan Korea Selatan saja bisa menang. Mungkin bukan hanya saya, seluruh masyarakat pecinta sepak bola kaget kok tiba-tiba Indonesia bisa menang, katanya. Ini adalah bentuk bagaimana Coach Nova mampu meracik sebuah strategi yang tepat, lanjutnya. Meski memberikan pujian kepada Nova Arianto yang dinilainya pintar dalam membaca kekuatan lawan, Atep juga menekankan pentingnya menjaga mental bertanding dan tidak meremehkan siapapun. Semua itu Coach Nova tahu kualitas pemainnya dan kalau saya melihat sejauh ini 3 kemenangan ini racikan Coach Nova, ujar Atep. Kedisiplinan ketika compat defense, lalu memanfaatkan defense counter dengan kecepatan para pemainnya dan memanfaatkan peluang itu yang membuat Indonesia sekarang bisa mencapai 3 kemenangan, ungkapnya lagi. Namun laga melawan Korea Utara menunjukkan bahwa strategi saja tak cukup. Faktor mental, pengalaman, dan kesiapan menghadapi tekanan besar di babak gugur menjadi penentu. Kini kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia U17. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun semoga jadi cambuk untuk berkembang. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Takut kena mental. Media Cina minta timnya waspada, GBK dinilai bisa bikin luluh lantak lawan. Stadion megah GBK jadi sorotan tajam media Cina karena dianggap punya aura menakutkan.
Mereka bahkan terang-terangan meminta timnas Cina untuk tak jumawa saat hadapi Indonesia. Apalagi dengan formasi garang yang dibentuk Kluivert, bisa-bisa mereka pulang dengan kepala tertunduk. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Laga Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2026 di SUGBK, Jakarta, jadi sorotan besar tak hanya di Asia tapi juga media internasional. Pertandingan ini bukan sekadar penentu poin klasemen, tetapi juga membawa gengsi tinggi dan bisa menentukan arah langkah kedua tim menuju Piala Dunia 2026. Dalam kondisi klasemen terkini, timnas Cina berada dalam posisi paling genting di dasar grup C. Mereka benar-benar kehabisan ruang untuk berbuat kesalahan. Jika ingin menjaga harapan untuk lolos, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah meraih kemenangan di kandang Indonesia. Oleh karena itu, mereka datang ke Jakarta dengan tekad tinggi, mencoba membangkitkan semangat melalui kenangan manis saat berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024 lalu. Namun menjelang laga ini justru kekhawatiran datang dari media mereka sendiri. Salah satu media besar asal Cina, 163.com, menyuarakan nada waspada terhadap kekuatan baru timnas Indonesia. Dalam artikel analisisnya, media tersebut bahkan memberikan julukan khusus untuk skuad Garuda sebagai naga kandang, merujuk pada kemampuan luar biasa Indonesia saat bermain di depan pendukungnya sendiri di stadion legendaris GBK. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang, tulis 163.com dalam artikelnya. Media itu menekankan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dari Jepang di kandang sendiri, performa mereka di laga-laga kandang lainnya patut diwaspadai. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, dalam kurung GBK, lanjut media tersebut. Mereka berhasil menahan imbang raksasa Asia seperti Australia dengan skor 0-0 dan secara mengejutkan membungkam Arab Saudi 2-0 di Jakarta. Bahkan di laga terakhir di GBK, Indonesia sukses menekuk Bahrain dengan skor tipis namun krusial 1-0. Rentetan hasil tersebut menjadikan SUGBK sebagai salah satu venue paling angker di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Media 163.com tidak ragu menyebut bahwa Gelora Bung Karno adalah kandang yang kejam bagi tim-tim tamu. Dalam analisanya, mereka menulis bahwa atmosfer stadion yang selalu dipadati oleh puluhan ribu supporter fanatik membuat tim lawan kesulitan untuk bermain lepas. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah tim Indonesia adalah tipikal naga kandang. Mereka hanya kalah dari Jepang, mengalahkan Arab Saudi, dan bermain imbang dengan Australia. Akan sulit bagi tim nasional Cina untuk menaklukkan kandang yang sangat kejam itu, tulis mereka dengan nada serius. Atmosfer yang dibangun di GBK memang tidak main-main. Dalam setiap pertandingan kandang, dukungan dari lebih dari 70.000 penonton memberikan tekanan luar biasa kepada tim lawan, sekaligus menjadi energi tambahan bagi para pemain Indonesia. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Cina bukan hanya tentang mengejar 3 poin. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas kekalahan menyakitkan yang mereka alami di pertemuan sebelumnya, sekaligus menjaga asa lolos ke putaran berikutnya tetap hidup. Saat ini Indonesia duduk di posisi keempat klasemen grup dengan torehan 9 poin, hanya berselisih tipis dari tim-tim di atasnya seperti Arab Saudi dan Cina sendiri. Kemenangan atas Cina akan menjadi batu loncatan besar menuju duel terakhir melawan Jepang, yang juga akan berlangsung dengan tensi tinggi. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa pendekatan yang berbeda sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Di bawah arahannya, Indonesia tampil lebih berani dan rapi secara taktik. Kemenangan atas Bahrain menjadi sinyal bahwa fondasi yang dibangun oleh Kluivert mulai menemukan bentuknya.
Dan kini dengan waktu persiapan yang lebih matang serta kekompakan yang semakin terbentuk, Indonesia menatap laga melawan Cina dengan penuh percaya diri. Meski datang dengan catatan sejarah yang berpihak pada mereka, mereka juga harus sadar bahwa mereka akan bertarung di tempat yang sangat berbeda dalam atmosfer yang jauh lebih menantang.